Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak. Salam jumpa kembali di Jaksuscast, Jakarta Khusus Broadcast yang informatif, solutif, dan awesome. Oke ya, siap. Gak ada surak-suraknya nih Mbak. Oke, broadcast kami hari ini ingin menginformasikan terkait sekilas tentang pelaporan SPT tahunan PPH mulai tahun pajak 2025 di Kortex. Kantor pajak sudah mulai melakukan edukasi ke semua wajib pajak serentak seluruh Indonesia terkait pelaporan tersebut. Jadi hari ini bagi wajib pajak, karena sudah berubah sistem pelaporannya, berubah formulirnya, dan detail tata caranya. Oleh karena itu, kita akan bahas dengan narasumber hebat kita yang pastinya sudah tidak diragukan lagi ilmunya. Ada di sebelah kanan saya, di tengah, ada Bapak Hargo Nugroho. Selamat sore. Oke, dan sebelahnya lagi ada Bapak Febri Arianto. Halo, selamat sore kan pajak. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke, sekarang bagaimana kabarnya nih Pak? Kalau saya tentu Luar biasa. Alhamdulillah. Kenapa harus ada jedanya Pak? Kalau saya luar biasa. Kenapa Pak? Kayaknya ini jangan cuma ketawa aja Pak. Jawab Pak. Sore Jakarta sudah mulai hujan. Agak loading. Oh iya Pak. Jakarta mulai deras, jaga kesehatan, banyak vitamin bapak-bapak, kawan pajak. Oke, perkenalkan saya Irla Putri Safitri. Saya juga wajah-wajah baru di Kanwil DJP Jakarta Khusus. Pak Eri juga transfer mana nih Pak? Saya dari Kalibata Mbak, dekat-dekat aja Mbak. Transferan dari bawah naik ke atas ini ya, ke Kanwil. Kalau Pak Hargo? Saya lah penunggu lama Kanwil Jakarta Khusus. Oke, jadi nanti kawan pajak akan sering berinteraksi dengan kami, baik di edukasi secara offline maupun online, gitu ya Pak ya? Ya, siap. Oke, kita akan membahas terkait dengan pelaporan SPT tahunan 2025 di Kortex. Jadi tetap semangat ya kawan pajak di sela-sela kesibukan bapak-bapak ini. Sekarang sejak per 1 Januari 2025 Pak Hargo, tahun pajak 2025 DJP sudah melaunching nih sistem Kortex sebagai sistem yang dipakai untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak. Salah satunya adalah kewajiban pelaporan SPT tahunan PPH. Sebelum kita bahas detail lebih jauh nih Pak Hargo, boleh dong disampaikan dasar hukum terkait pelaporan SPT tahunan PPH tersebut Pak. Oke, Mbak Firla. Jadi kalau kita berbicara tentang dasar hukum berarti apa yang menjadi dasar, peraturan-peraturan yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya itu. Betul. Biasanya kalau dasar hukum ya pasti ada pertama di undang-undang, karena semua pemungutan pajak itu harus berdasarkan undang-undang. Kemudian untuk peraturan pelaksanaannya nanti ada PMK, Peraturan Menteri Keuangan, dan Peraturan Dirjen Pajak. Untuk undang-undangnya ada dua paling tidak yang bisa dipakai. Baiklah. Yang pertama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 dan Nomor 7 tahun 83 juga. Betul. Ya, tahun 83 juga. Tapi dua-duanya ini sudah mengalami berbagai perubahan nih. Perubahan, perbaikan ya peraturan itu. Dan terakhir itu dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2000. Betul, Pak Hargo. Iya. Oke. Kalau PMK-nya nomor berapa, Pak? Kalau PMK-nya di nomor 81 tahun 2024, tapi itu juga sudah berubah juga. Berubah sekali ya. Kayak gini katanya loading lama, enggak Pak. Terakhir itu di PMK 53, Peraturan Menteri Keuangan 53 tahun 2025. Kemudian untuk peraturan Dirjen Pajaknya di Per 11 tahun 2025. Oke. Jadi sudah dijelaskan rinci nih ya, minimal dasar terkait pelaksanaan Kortex ya kawan pajak. Oke, selain mengetahui aturan terbaru tentang pelaporan SPT tahunan di Kortex, kita juga perlu merefresh kembali nih sebenarnya ya. Di Undang-Undang PPH kita mengenal istilah wajib pajak harus mengisi SPT tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas. Boleh dijelaskan dong Pak Eri? Oh boleh Mbak, boleh dong, silakan. Benar, lengkap, dan jelas gitu ya Mbak ya? Iya, betul. Oke,
Oke, jadi sebetulnya istilah ini pun juga sebetulnya sudah lama juga sebetulnya kawan pajak ya, dari undang-undang yang lama sampai perubahan terakhir pun ada kata-kata ini. Secara garis besar gitu ya, SPT itu memang harus disampaikan dengan benar, lengkap, dan jelas. Benar tuh maksudnya gimana? Jadi Yang jelas kalau benar itu tidak salah. ya Pak, betul Pak. Jangan salah gitu ya. 100. Ya intinya ya gitu sih Pak. Tapi maksudnya gini Pak. Jadi SPT itu Pak, benar itu ya intinya ya yang dilaporkan itu benar apanya? Ya perhitungannya harus benar. Penerapan peraturannya pun juga harus benar Pak Hargo. Terus penulisannya, terus yang pasti juga itu harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nggak boleh bilang Pak Hargo misalkan Pak Hargo penghasilan setahun taruhlah Pak Hargo 300 juta gitu Pak. Amin. Ya. Amin. Lebih kali ya Pak ya? Harus lebih lah. Ternyata Pak Hargo nulisnya di SPT cuma 200 juta kayak gitu juga nggak boleh Pak. Kalau dilebihkan boleh? Oh, kenapa? Dilebihkan boleh? Pak Hargo ini dilebihkan pengen seperti itu atau gimana nih Pak? Biar bayar pajaknya besar. Wah, alhamdulillah boleh banget Pak. Kok boleh banget ya Pak? Berarti nggak sesuai dengan kebenaran Pak. Ya intinya seperti itu. Nah terus ada juga lengkap ya Pak Hargo ya, benar lengkap ya. Intinya kalau lengkap itu elemen isian SPT itu harus lengkap gitu ya. Jadi lengkap itu memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak maupun unsur lainnya yang dilaporkan dalam SPT. Bisa yang apa Pak? Kalau misalnya tadi Pak Hargo dapat penghasilan yang final ya lengkapi Pak di situ luar Pak. gaji misalnya. Betul, gitu ya. Pak Hargo yang misalkan yang tanah yang di Sumedang sana atau tanah yang saya sewakan gitu ya. Iya Pak, jangan sampai lupa Pak, itu dilengkapi Pak di SPT itu. Dan yang terakhir ada istilah itu jelas Pak. Jadi benar, lengkap, dan jelas. Intinya SPT di sini jelas itu SPT harus melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lainnya harus dilaporkan. Jadi contoh nih Pak Hargo, kalau seandainya Pak Hargo kemarin itu beli rumah KPR, ya sudah Pak sampaikan di situ Pak, KPR-nya Bapak hutangnya berapa, DP-nya Bapak berapa di situ Bapak sertakan di situ di SPT itu. Kira-kira seperti itu sih Mbak Irla. Jadi sekali lagi SPT harus diisi ya dengan benar, lengkap, dan jelas. 3 ya Pak, kayak gini Pak. Benar, lengkap, dan jelas. Oke, siap. Kawan pajak jangan sampai salah ya. Jadi harus benar-benar lengkap, benar, dan jelas. Oke. Kita akan fokuskan pada laporan SPT tahunan PPH ya kawan pajak. Untuk SPT tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Bagian tahun pajak itu adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Untuk jenis-jenis SPT tahunan nih Pak Hargo, boleh disebutkan dong? Oke Mbak Vira. Oke. Jadi kalau untuk jenis SPT tahunan itu, surat pemberitahuan tahunan, itu ada 3. Nggih. Ada 3. Yang pertama itu untuk SPT tahun pajak. Nggih. Yang kedua itu untuk bagian tahun pajak. Oke. Dan yang ketiga adalah untuk pajak karbon. Oh, ada 3 itu. Ya. Pajak karbon ada pelaporan sendiri Pak ya berarti Ya, ya, Pak ada tersendiri. Cuma ini kan memang belum secara rinci diatur iya, ya. iya. Nggih, Tapi betul. di peraturan kita menyebutkan ada 3 itu. Oke. Terus ini Mbak Villa yang perlu diperhatikan juga untuk penyebutan tahun pajaknya. Gimana tuh Pak maksudnya Pak? Ya, gini, kalau jelas dalam 1 tahun pajak kalender gitu, tahun kalender itu kan jelas. Misalnya sekarang tahun 2025. Oh, berarti ini SPT tahun pajak 2025. Oke. Tapi kalau wajib pajak yang menggunakan tahun pajak yang beda, ya, kan ada yang tahun pajaknya itu dari Januari, Juli, Desember. Juni, Ya. dari Agustus sampai Juli misalnya seperti itu. Itu juga harus diperhatikan tentang penyebutan tahunnya. Secara garis besar begini untuk menyebutnya itu. Kalau bagian tahun pajaknya itu lebih panjang, itulah yang disebut Tahun pajak. ya. Misalnya kita ambil contoh Agustus sampai Juli tahun pajaknya. Berarti yang panjang itu kan dari Januari sampai Juli. Ya, Agustus, Desember kan cuma 5 bulan. Tapi Januari, Juli kan 7 bulan. Berarti ngikut tahun pajaknya yang di masa
Januari sampai dengan Juli. Kalau ini Pak Hargo, kalau yang Juli Juni itu kan sama-sama 6 Pak. Nah, itu gimana itu Pak? Kalau sama-sama gitu berarti ngikut yang disebut pertama gitu. Oh, nggak boleh yang kedua Pak? Nggak boleh. Nggak boleh. Satu aja. Yang pertama aja. Katanya Bapak punya kesempatan sampai 4 loh Pak. Oke, kawan pajak, sudah dijelaskan Pak Hargo ada 3 jenis SPT tahunan seperti yang disebutkan tadi. Jadi jangan sampai salah tentang menyebutkan nama tahun pajaknya karena akan berdampak pada laporan keuangan yang dilaporkan. Kita bahas sekarang SPT tahunan PPH. Untuk karbon karena belum ada aturannya kita skip dulu boleh ya. Oke, SPT tahunan. Sekarang secara umum bagaimana pengaturannya sih Pak Eri? Mungkin bukan pengaturan kali ya, memang kaidah umum kali ya. Iya, kaidah umum. Oke, benar. Gitu Kaidah umum, betul. Ya intinya sih kawan pajak yang nanti akan lapor SPT tahunan gitu ya, atau mungkin juga SPT yang lain juga sih Mbak. Sama sih, ya. SPT itu seperti yang tadi dijelaskan, ya SPT itu harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Itu dulu yang pertama. Siap. Benar, lengkap, dan jelas. Dan yang kedua, SPT itu harus ditandatangani oleh wajib pajak sendiri. Ya, atau kalau seandainya dikuasakan, ya boleh juga ditandatangani oleh kuasa. Tapi ini Pak, kalau secara formal ya harus ada penunjukan surat kuasa khususnya Pak, kayak gitu. Nah, kalau bahasanya gimana? Bahasa gimana tuh Pak? Bahasa dalam SPT itu boleh pakai bahasa sembarangan. Bahasa Jawa misalnya begitu. Aduh, juga Bapak kan bahasa Indonesia Pak, secara umum bahasa Indonesia. Nah, terus yang ketiga nih Pak, jadi intinya badan yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat wajib menyampaikan SPT beserta lampirannya dalam bahasa Indonesia, kecuali lampiran itu bisa, contohnya kayak laporan keuangan lah Pak ya, itu bisa menggunakan satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Nah, paling kayak gini kan pajak terkait yang tadi poin kedua yang disebutkan Pak. Itu kan kalau Cortex itu kan maka ini tanda tangan itu kan secara elektronik gitu ya. Artinya bagi kawan pajak yang memang punya kewajiban untuk pelaporan SPT tahunan, selain Bapak dan Ibu kawan pajak semua itu login harus punya tanda tangan elektronik ya. Atau kadang-kali kadang-kadang kita sebut juga dengan istilah itu sertifikat elektronik gitu Pak. Nah, karena itu nanti akan digunakan untuk sebagai, kalau misal kita biasanya pakai tanda tangan itu kan kadang tanda tangan di atas kertas pakai pulpen gitu Pak ya. Itu nanti sebagai pengganti tanda tangan itu. Nanti tanda tangan elektronik Pak. Gitu, sertel itu. Ya, sertel Pak. Kalau dulu faktur sertel kali Pak ya, terkenal gitu ya Pak ya. Nah, terus juga terkait SPT juga dilampiri dengan keterangan atau dokumen yang sebenarnya pengaturannya ini ada di undang-undang maupun di PMK terkait dengan SPT itu ada. Contoh kayak badan itu laporan keuangan itu harus ada Pak, wajib ya. Selebihnya itu seperti yang perhitungan DER atau mungkin yang lampiran biaya entertain atau biaya promosi nanti mengikuti dengan kondisi dari masing-masing badan ibu. Artinya begini juga badan ibu nanti dalam SPT tahunan gitu ya, sebetulnya antara yang lama dengan yang di era Cortex ini Pak, sebetulnya berbeda, tetapi mungkin secara umum kalau elemen-elemennya mungkin bisa dibilang hampir sama ya Pak ya, hampir sama, tapi mungkin pengaturannya nanti dibuat lebih sederhana dan intinya sih lebih memudahkan WP juga Pak, gitu Pak. Saya ambil contoh kayak gini Pak, jadi nanti di SPT itu Pak, ketika kita nanti ngisi ya Pak ya, barangkali kawan pajak itu nanti juga akan dipandu di situ melalui pertanyaan ya atau tidak, yes or no question dari situ. Nah, dari situ kawan pajak lampiran apa yang harus diisi adalah berdasarkan dengan jawaban dari kawan pajak yang dipilih. Contoh kayak tadi Pak, apakah misalkan memperoleh penghasilan dari luar negeri, ada atau enggak? Kalau jawab ada, ya, berarti muncul lampiran untuk di situ ya. Betul. Terus yang kedua, atau ada enggak misalkan kredit pajak dari luar negeri Pak? Nah, itu juga nanti akan muncul di lampiran tersendiri juga. Kira-kira seperti itu sih. Kira-kira gitu Mbak Irla. Oke, siap. Jadi itu sudah dijelaskan kaidah umum lah ya, kaidah umum pelaporan SPT tahunan oleh Pak Eri. Terus selanjutnya
bentuk SPT tahunan ini Pak, kan ada 2 jenis ya Pak ya. Jadi kan pajak bentuk SPT itu ada 2, yaitu dokumen elektronik dan formulir kertas atau hard copy. Boleh dijelaskan Pak Hargo siapa saja sih yang pakai yang hard copy, yang harus dokumen elektronik gitu Pak? Boleh dijelaskan dong? Oke, pertama yang dalam bentuk dokumen elektronik dulu. Oke, boleh. Yang wajib menyampaikan SPT dengan bentuk dokumen elektronik, yang pertama wajib pajak badan. Oke. Jadi kalau wajib pajak badan nggak ada ini lagi, udah nggak ada eksis lagi gitu Pak ya, ya. udah harus pakai Harus semuanya elektronik Iya, badan, oke. udah nggak ada hard copy lagi gitu ya, Oke. untuk WP badan. Oke. Kemudian yang berstatus lebih bayar. Jadi begitu SPT-nya berbunyi lebih bayar, wajib Dokumen elektronik. Oke. Itu yang kedua. Kemudian kalau dia pernah menyampaikan SPT secara elektronik, itu juga harus pakai. Oh, berarti kalau sudah historinya ada elektronik, semuanya Iya. harus elektronik, nggak boleh lagi balik lagi ke hard copy gitu ya Pak ya? Betul. Oh, iya. Terus ini Apa di itu, mana dia terdaftar, Maksudnya yang gimana tuh Pak? wajib pajaknya itu terdaftar di KPP mana, itu juga mempengaruhi. Mempengaruhi. Contohnya Pak? Contohnya begini, kalau yang di KPP Pratama itu masih boleh Masih ada kemungkinan Pakai untuk pakai formulir yang hard copy tadi. Oke. Tapi selain dari yang di KPP Pratama, mungkin di Madya ya, Madya. di KPP besar, WP wajib pajak besar maupun di WP khusus seperti di kita ya. itu ya, Oke. itu wajib hukumnya untuk Semuanya pakai dokumen Oke. elektronik. Berarti Terus, lihat KPP-nya. Ini juga yang dia menggunakan jasa konsultan, ya, konsultan pajak dalam pemenuhan pengisian SPT-nya itu, dia juga wajib. Udah pakai konsultan harus pakai Iyalah, masa elektronik. pakai konsultan pakai hard Kertas copy ya, Pak, gitu ya, udah nggak masanya lagi lah gitu ya. Betul. Iya, Pak. Oke. Kemudian yang laporan keuangannya diaudit, bisa bayar Akuntan masa laporannya Iya. kertas Iya. gitu ya Pak. Iya. Oke. itu yang secara elektronik, elektronik. Nah, oke. berarti masih ada juga yang boleh dengan hard Boleh, copy. oke, Tapi yang ini boleh, Pak. terbatas sekali ini. Mbak. Siapa saja Pak? Yang pertama kalau dia orang pribadi itu masih boleh. Orang pribadi, Orang oke. pribadi masih boleh. Kemudian yang kedua, dia harus statusnya kurang bayar atau nihil. Tadi yang pertama kan LB. kalau LB nggak boleh tuh. LB berarti LB harus elektronik. Kalau Kalau KB KB atau nihil boleh. masih boleh. dimungkinkan Mbak Masih ya. memungkinkan. Oke. Tapi masih ada terus? syarat lain kayaknya Mbak ya. Iya, masih ada lagi. Oke. Dia belum pernah melaporkan secara elektronik juga. Tadi kan Oke. disebutkan juga kalau sudah Oke. pernah melaporkan secara elektronik Nggak boleh. Nggak boleh balik lagi nih. dan disebutkan juga tadi di atas kalau dia diaudit nggak boleh. Ya, Oke. pakai konsultan nggak boleh. Hmm. Gitu. Begitu juga kalau dia nggak diaudit boleh. Berarti kumulatif syaratnya ya Pak ya, yang boleh pakai kertas ya. Berarti mayoritas sudah semuanya Jadi harus OP. elektronik. P. KB atau Statusnya. nihil, Oke. kemudian tidak pernah laporan Tidak pernah laporan elektronik, dan tidak diaudit atau pakai tidak konsultan pajak. Oke. Kalau untuk SPT tahunan karbon nanti harus seperti apa Pak? Berarti kalau wajib. Oke. Ya kalau karbon kan Masih saya rasa belum lah nanti ya. wajib pajak yang Sudah yang tertentu tinggi lah kemungkinannya gitu ya. badan ya Pak Iya, ya. Jarang betul. orang pribadi sudah ya Pak ya. Oke, jadi kawan pajak jangan sampai salah menggunakan bentuk SPT tahunannya. Apakah itu dokumen elektronik atau kertas. Selanjutnya nih, kita ke isinya Pak Eri. Isi SPT tahunannya itu apa sih, berisi apa sih Pak Eri SPT tahunan itu? Isinya banyak apa dikit ya Mbak ya? Korteks gimana ini sekarang? Banyak apa dikit ini? Oke, kan pajak. Jadi kalau mudah-mudahan sih ada yang pernah melihat SPT yang lama gitu ya Mbak Suna, Mbak Irla ya, Pak Argo. Sebetulnya sih elemen-elemennya itu hampir sama ya, cuman memang seperti elemen identitas itu pasti kan ada gitu ya, Ya, seperti haruslah. jenisnya apa, nama, NPWP, itu untuk tahun pajak berapa, Betul. atau jangan-jangan SPT bagian tahun pajak, itu pasti ada. Terus seperti yang peredaran usaha gitu ya,
jenis penghasilan, apakah penghasilan yang termasuk objek atau yang bukan objek, Oke. penghasilan final itu pasti ada juga. Terus penghasilan kira-kira jumlah pajak yang terutang itu pasti juga ada kolomnya. Kalau emang ada kredit pajak di induk ada, di lampiran pun juga ada Pak, kira-kira seperti itu. Terus ada juga kalau OP mungkin Pak ya, tuh ada semacam lampiran harta maupun utang kayak gitu ya. Pak ya. Terus untuk kalau yang badan berarti bisa jadi yang kayak kalau yang di lama itu yang di lampiran 1771A itu pun juga sebenarnya masih ada Pak, diadopsi juga. Cuman memang untuk keterangan lampiran ini akan sedikit berbeda dengan yang ada di Cortex. Nanti mudah-mudahan sih kawan pajak nanti bisa mengikuti, Bapak dan Ibu ya, kan pajak semua bisa mengikuti kegiatan edukasi SPT tahunan Cortex yang nanti akan diselenggarakan oleh seluruh kantor ya Mbak ya, Betul, seluruh kantor di Jen Pajak di Indonesia. Artinya nanti kita bisa mencoba lah ya, karena ketika kita cuman melihat saja atau mendengarkan itu pasti pengalamannya nanti akan berbeda Pak. Karena emang seringkali yang didengungkan dari kantor pusat pun juga intinya sebisa mungkin kita coba habituasi Pak, atau pembiasaan gitu ya. Pembiasaan bagi siapa ya? Bagi seluruh wajib pajak. Artinya nanti ketika sudah masuk Januari ya sudah kita mulai sudah siap nih Pak. Sudah siap lapor ya. Sudah lebih siap gitu lah ya Pak. Artinya dengan sistem yang baru mudah-mudahan nanti kita bisa lebih siap, bisa lapor SPT pun lebih awal, dan harapan kita semua juga tidak ada lagi yang error-error gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan sudah lebih bagus lah Pak ya. Termasuk juga jangan sampai wajib pajak terlambat. Nah iya Pak, betul Pak. Kira-kira gitu sih Mbak Irla. Oke, berbicara tentang terlambat, jangka waktunya masih sama nggak nih Pak Hargo? Secara garis besar sih masih sama. Masih dengan sama. Undang-undang yang lama begitu ya. Nggih. Meskipun ini di Cortex-nya sistem baru begitu ya, karena ini juga mengadopsi dari peraturan yang ada. Peraturannya Belum berubah untuk Ya. yang jangka waktu. Untuk wajib pajak orang pribadi, SPT PPH orang pribadi Nggih. itu tetap seperti dulu, dia harus disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Akhir tahun pajak. Kalau misalnya tahun pajak yang kalender biasa Sama itu dengan kalender. kalender Ya, berarti kan berarti, Pak, ya. akhirnya kan Desember ya, berarti Iya. 31 Maret kan. Paling lambat paling lambat untuk lapor itu 31 Maret 31 ya Pak. Maret. Untuk OP ya Pak ya. Untuk OP. Pribadi Kalau ya. untuk badan 4 bulan. 4 Nah, ini bulan. ada selisih. Ya mungkin kalau badan kan bikin laporannya Iya, lebih susah lah laporannya, ya, betul. lebih banyak begitu ya. Tambah 1 bulan jadi 4 bulan. Jadi April kalau Akhir April. tahun pajaknya biasa begitu ya. Oke. Itu. Pokoknya selisih 4 bulan itulah Pak ya. Iya. Oke Pak. Oke, jadi jangan lupa biar tidak kena sanksi administratif gitu ya. Oke, sekarang SPT tahunan PPH macam-macamnya apa aja nih, Mas Eri? Andai tentunya kalau yang ini belum berubah sih Mbak Irla. Ini Belum sih berubah ya? Belum berubah. Secara Oke. umum ya dia itu ada yang untuk orang pribadi SPT tahunan PPH with wajib pajak orang pribadi, dan yang kedua ada yang untuk badan gitu ya. Jadi SPT PPH kita nyebutnya umumnya OP gitu ya, biar Iya, nggak Indonesia. OP. SPT PPH OP, dan yang kedua SPT PPH badan. Nah, badan ini sebetulnya secara umum ya dua itu, tetapi badan ini akhirnya digolong-golongan lagi gitu ya. Ada yang SPT PPH badan mata uang rupiah, ada yang mata uang dolar Amerika Serikat, ada juga yang SPT badan bagi WP yang melakukan kegiatan usaha hulu minyak dan atau gas bumi. Itu yang baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang dolar. Oke, berarti badan dulu cuma satu jenis, dua ya Ya sebenarnya. enggak, secara umum ya itu sih Mbak. Iya ya, Orang sama pribadi ya. sama badan. Cuma sekarang ya. disebutkan ya. Betul. Sendiri berarti SPT-nya hulu migas Iya, sendiri gitu ya. betul, Kalau dulu betul. kan jadi satu ya. Betul, kira-kira Terus OP seperti itu. cuma satu nih, nggak ada lagi. Betul. Jadi SS. Jadi yang dulu kalau tahun sebelumnya kan pajak kalau yang OP itu ada 3 jenis gitu ya, 1770, terus 1770S sama SS. Sekarang itu udah nggak ada. Oke. Jadi adanya cuman SPT tahunan PPH orang pribadi. Oke. Nah, nanti bentuknya kayak gimana? Ya sebetulnya kan pajak kalau memang pernah melihat SPT sebetulnya sih mungkin nggak terlalu kaget juga ya Mbak ya. Nah, cuman nanti untuk lampirannya itu nanti akan tergantung juga dari
checklist pertanyaan tadi yang ada di induk. Contoh, apakah Bapak dan Ibu memperoleh penghasilan final atau Bapak dan Ibu memperoleh penghasilan yang lain? Ada nggak objek pajak yang Ada nggak penghasilan yang bukan objek pajak seperti itu? Kalau seandainya dipilih ada, ya pasti nanti akan ada muncul lampiran tertentu di bagian atas. Nah, kayak gitu. Artinya ya gini kali Mbak, semakin banyak pilih yes, kayaknya semakin banyak lampiran ya Mbak. Semakin banyak isian begitu. Iya. Karena memang semakin banyak dia menerima penghasilan gitu ya. Berarti kan memang harus tadi kan udah lengkap dan jelas gitu ya. Iya Mbak, betul Mbak. Oke, jadi ketika SPT tahunan orang pribadi nih sekarang, biar kita tahu nih Pak Hargo, spill dong Pak Hargo, SPT tahunan orang pribadi, lampirannya bagaimana Pak Hargo? Oke, untuk wajib pajak orang Iya, pribadi itu betul. kan, kalau SPT kan sebagai sarana untuk melaporkan Betul. dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak penghasilannya itu ya, Nggih. melaporkan pembayaran pajaknya, objek pajaknya, yang bukan objek pajaknya, kemudian juga harta kewajiban ini melalui SPT, tahunan orang pribadi ini. Oke. Gitu ya. Namun harus juga diperhatikan juga kalau suami istri dua-duanya memiliki NPWP atau dua-duanya bekerja begitu Nggih, ya, dua-duanya betul. bekerja. Kemudian memilih untuk melaksanakan kewajiban secara terpisah. Itu di SPT nanti istilahnya MT ya, melaksanakan betul. kewajiban secara terpisah. Atau mungkin dalam pernikahannya itu ada perjanjian pisah harta, Mas Ari. Oke, pakai Ya. akte berarti. Ya. Kan begitu ya. Enggak Pak, bukan Pak. Harta suami itu, harta Nggih. suami kan harta istri gitu ya. Iya. Harta istri begitu ya. Nah, kalau misalnya ada Pengalamannya Pak. ada perjanjian biasanya berarti ada perjanjian. ada etnis tertentu yang melakukan Iya. seperti itu ya. Nggih. Kalau terpisah seperti itu, kemudian ada perjanjian pisah harta seperti itu juga harus melakukan perhitungan secara sendiri-sendiri nanti. Perhitungan Kewajiban sendiri-sendiri. bayarnya itu ya kewajiban yang punya suami berapa, yang punya istri berapa begitu ya. Dihitung kembali. Dihitung kembali Tiga, begitu ya. Oke. Itu untuk yang suami istri pisah ya Pak ya. sama-sama memiliki penghasilan begitu ya. Sama-sama nggih. Itu kemudian satu lagi tentang yang warisan. Ya. Begitu pemilik NPWP itu meninggal, orang pribadi kan jadi warisan nih. Betul. Sementara warisan ini belum dibagi. Terus dia mau ikut siapa? Kalau sudah langsung dibagi kan ngikut ke ahli waris itu. warisnya. Tapi begitu belum dibagi, dia menjadi satu subjek sendiri. Satu Itu namanya subjek sendiri. warisan belum terbagi. Itu ya, Oke. mewakili si yang meninggal tadi begitu ya. Oke. Mewakili ahli-ahli warisnya Si yang lain. pewarisnya ya, Pak ya. Gitu. Oke, sekarang untuk lampirannya Pak, SPTOP-nya gimana tadi Kalau sudah untuk di-spill Mas Eri nih? ya Semuanya wajib intinya- diisi nggak Pak lampirannya Pak? Intinya gini, kalau SPT sini kan ada induk, ada lampiran begitu Betul, ya. pasti ada induk Nah, lampiran. lampirannya macam-macam begitu ya. Nggih. Seperti tadi dikatakan Mas Heri itu, kalau misalnya kita banyak isi yes, Yes. semakin banyak lampiran yang diisi begitu ya. Nah, begitu Oke. juga untuk SPT orang pribadi OP, ini nggih. ya. Misalnya dia mencentang, dia menggunakan pembukuan misalnya. Nggih. Oh, nanti yang akan diisi ya sesuai dengan pembukuan begitu ya. Oh, berarti sama Lampiran-lampiran kayak muncul itu. badan. Tapi begitu ngisi di pencatatan, Pencatatan. bukan pembukuan ya, pencatatan. Ya yang muncul ya nanti hanya perhitungan tentang Pencatatan. peredaran brutonya aja begitu ya. peredaran brutonya. Karena dengan peredaran bruto kan sudah bisa ngitung Betul. pajaknya itu ya. Pajaknya gitu. Tapi kalau milihnya itu dia sebagai dengan pembukuan, muncul nantilah ada lampiran 3A. 3A itu ada 1, 2, 3, 4 itu yang isinya tentang laporan-laporan keuangan gitu ya. Keuangan, Laporan betul. keuangan itu juga dibedakan. Nanti ketika milih dia misalnya kok usahanya dagang, dia 3A 1 gitu ya. Oh, udah dipisah-pisah Jadi ya Pak bisa-bisa ya. nanti model laporan keuangannya laporan keuangan dagang gitu. Oke, sudah Beda sesuai. dengan misalnya yang Manufaktur, yang jasa, 3A, itu beda ya Pak ya. 3A3 Iya, iya. kan manufaktur tuh industri. Iya. Ya nanti ada persediaan harus ini berapa, harga pokoknya ngitungnya harus jelimet begitu ya. Itu tergantung dari isian
ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi itu ya. Oke, berarti tidak semua dong harus diisi ya. Jadi mendingan pilih no semua, Mbak. Enggak. Ya enggak kan tadi kata Mas Eri kan benar, lengkap, jelas, harus benar kan begitu ya. Benar. Sesuai dengan kondisinya dong. Kondisi sesuai kenyataan gitu ya Pak ya. Jadi ketika ada yes maka ada lampiran harus diisi gitu. Ketika no ya udah lanjut ke pertanyaan berikutnya gitu ya. Kita spill dulu nih. Nanti kita akan edukasi secara langsung ini. Oke, sekarang tadi orang pribadi sudah, untuk badan hukum gimana nih Mas Eri, lampirannya Mas Eri? Badan tuh sebetulnya memang lebih kompleks gitu ya dibandingkan dengan orang pribadi gitu ya Mbak Irla, Pak. Jadi kalau secara umum itu kalau kita lihat di Per 11 ya, Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11 Tahun 2025 itu ya sebetulnya secara umum SPT itu ada sama Pak, badan dan OP pun sama, ada induk, ada lampiran. Nah, lampiran itu sekiranya itu ada sekitar 22 lampiran ya, 22 ya? Lampiran. Dan mungkin lampiran itu pun juga nanti akan bertambah ya bagi wajib pajak migas, Mbak. Migas seperti yang tadi itu kan ada yang tadi usahanya di hulu migas kayak gitu. Itu nanti mungkin sedikit berbeda dibandingkan dengan wajib pajak yang non migas gitu ya, seperti yang tadi. Nah, untuk yang kayak lampiran kayak tadi, ketika di awal menentukan apakah ini termasuk industri manufaktur atau mungkin jasa atau mungkin dagang, itu nanti akan berbeda. Tentu saja elemennya nanti akan berbeda. Untuk misalkan dana pensiun atau mungkin bank atau untuk yang sekuritas atau mungkin perusahaan pembiayaan, itu nanti akan berbeda. Secara umum ada kayak yang ada juga daftar kredit pajak itu pasti ada, kepemilikan saham itu juga pasti ada. Kalau seandainya ada pun juga terkait dengan angsuran PPh tahun berjalan, ya tergantung dari isian di induk juga sih Mbak. Contoh apakah BP memperhitungkan kerugian fiskal atau enggak dari tahun sebelumnya. Ketika pilih ya, berarti nanti mungkin ada tambahan lampiran gitu ya Pak ya, yang akan muncul di bagian atas nanti. Mudah-mudahan sih nanti segera bisa kita ini ya Pak ya, edukasi itu ya, sehingga bisa langsung merasakan langsung gitu kali Pak ya, interaksi langsung gitu Pak ya. Begitu ya. Tidak hanya bayang-bayang aja ini. Karena memang gini Pak, di tahun kemarin itu kan sempat memang ada habituasi gitu ya Mbak Irla ya. Tapi ternyata untuk beberapa menu di SPT Badan itu kan pakai dummy ya Pak ya, Mbak Irla dan pajak. Itu ternyata belum semua menunya itu bisa terbuka terkait SPT tahunan. Pada waktu itu. Nah, sekarang itu sudah ada peningkatan lah kira-kira seperti itu, dan kita bisa manfaatkan. Kira-kira seperti itu sih Pak. Jadi nanti di Badan ini sudah mengurangi lampiran yang harus disediakan sendiri berarti ya. Jadi sudah DJP udah menyediakan lampiran-lampiran sesuai dengan ya yang diisi ya atau tidaknya itu. Jadi sudah mengurangi lampiran yang harus diisi manual gitu ya. Jadi sudah disediakan semuanya di SPT. Jadi kan tadi disebutkan ada DER gitu ya. DER dulu kan sebelumnya harus sendiri buat gitu ya, manual sendiri gitu ya. Sekarang udah disediakan gitu ya. Terus daftar biaya entertainment dulu harus buat sendiri, dilampirkan. Sekarang sudah ada nih berarti. Kira-kira seperti itu sih. Sudah muncul, tinggal diklik diisi. Diisi. Betul, yang mungkin yang ini sih kan pajak dan semuanya. Kita sebaiknya ini persiapkan dulu Mbak. Kira-kira sebelum mengisi SPT itu kita siapkan dulu data-data terkait. Data-datanya semua lampiran-lampiran yang diwajibkan ya. Betul. Jadi tinggal siap nih untuk ke SPT Korteksnya. Betul Mbak Irla, kira-kira seperti itu Mbak Irla. Kayaknya sudah materi sudah semua kita sampaikan ya, minimal spill SPT tahunan. Kira-kira ada nggak ya nih pertanyaan dari kawan pajak nih? Ini kayaknya masih di jalan nih Mbak Irla ya. Oh, masih di jalan ya. Udah mau pulang rasanya ini sudah. Oke, jika sudah tidak ada, insya Allah untuk tata cara pengisian SPT tahunannya, kawan pajak nantikan edukasi dari kantor pajak terdaftar atau Kanwil DJP di atasnya gitu ya. Jadi nanti akan kita coba menggunakan akun dummy. Jadi sudah bisa
mengetahui kira-kira yang harus diisi apa saja, lampirannya bagaimana gitu ya. Sudah lengkap rasanya penjelasan dari narasumber kita pada siang hari ini, pada sore hari ini terkait dengan SPT tahunan. Ada closing statement nggak nih Pak Hargo, Mas Eri? Pak, Mas Eri dulu. Ada, tenang. Gimana? Saya dulu Pak Hargo nggak apa-apa ya. Boleh Ya, dong. nanti baru Pak Hargo Pak. Pak Hargo harus mendahulukan yang muda gitu ya Pak ya. Sok tua dia. Sok muda ya? Sok muda masuk tua ini. Enggak, intinya sih kawan pajak, bagi kawan pajak yang nanti akan melaporkan SPT tahunan, pastikan nanti kawan pajak sudah menyiapkan dulu data-datanya, minimal data laporan keuangan itu sudah harus ada. Terus yang kedua, pastikan kawan pajak ketika mengisi SPT tahunan isi dengan benar, lengkap, dan jelas. Kira-kira seperti itu. Silakan Pak Argo, jika ingin menambahkan Pak Argo. Monggo Pak Hargo. Oke, kalau udah siap seperti itu, tinggal ngisi. Dan nanti kalau ada kesulitan-kesulitan, kami baik dari KPP maupun dari Kanwil yang mungkin terdekat dengan wajib pajak itu siap untuk membantu Wah, teman-teman, alhamdulillah kawan-kawan nih. wajib pajak. Teman-teman penyuluh siap ya Pak ya? Ya. Oke. Terima kasih ilmunya Pak Eri, Pak Hargo. Sama-sama. Sehat-sehat selalu. Boleh Amin, amin. sebelum saya tutup boleh pakai pantun Pak? Ayo. Boleh, Mbak, Lanjut boleh, ya? boleh. Oke. Minimal 2 pantun loh, Mbak. Janganlah, nanti lamaan. Stoknya 1 ya. Satu aja. Naik pesawat ke Surabaya. Cakep. Turunnya di Bandara Juanda. Artinya, Silahkan pelajari pelaporan SPT tahunannya. Diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Tidak dikenakan sanksinya. Mana dong? Oke. Saya Irla Putri Safitri pamit. Kami semua akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali kawan pajak.